Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati dimanapun berada, kita lanjutkan seksi ketiga kita, yaitu pelajaran ketiga kita dalam bahasa Arab secara sederhana yang kita bisa pakai dalam percakapan sehari-hari. Pada pelajaran ketiga ini, episode ketiga ini kita akan belajar sedikit tentang kata kerja. Kata kerja ini adalah kata yang menunjukkan kepada aktivitas. Jadi kita tidak akan masuk dulu karena bahasa Arab itu ada namanya kata kerja masa lampau, ada masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu kalau kita masuk dalam dunia grammar, tapi kita kan konsentrasinya sekarang bagaimana bisa menggunakan bahasa ini dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga para pemirsa bisa jumpa dengan orang, langsung bisa bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Itu target kita. Nah, pengalaman saya mengajar bahasa Arab sudah lebih 20 tahun ini, bahwa pendekatan grammar tidak banyak membantu kita dalam bercakap. Tetapi kalau kita mau menggunakan bahasa ini dalam kehidupan sehari-hari, maka pendekatannya adalah pendekatan conversation atau pendekatan muhadasah. Bagaimana bisa menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita telah pelajari di pelajaran pertama, bahwa sebenarnya untuk mengajarkan bahasa kepada seseorang atau siapapun yang ingin belajar bahasa, maka orang itu harus dianggap bayi dalam bahasa itu. Misalnya, kalau mungkin dia umurnya 40 tahun, 50 tahun, tetapi baru belajar bahasa Inggris, maka orang itu dianggap bayi dalam bahasa Inggris. Maka bagaimana cara mengajarnya? Ajarkanlah bahasa Inggris sebagaimana ibu mengajarkan bahasa kepada anaknya. Apa ini, apa itu, siapa ini, siapa itu. Begitupun dengan bahasa Jerman misalnya. Jadi kalau orang mau belajar bahasa Jerman, siapapun orangnya, mau orangnya berumur 10 tahun, mau 20 tahun, mau 40 tahun, ketika dia mempelajari bahasa Jerman, maka dia harus dianggap dia bayi dalam bahasa itu. Artinya harus diajar dengan cara sederhana, apa ini, apa itu, sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari bersama ibu dan keluarganya. Nah, sekarang kita akan belajar kata kerja. Kata kerja itu adalah kata yang menunjukkan pekerjaan. Kita masih konsentrasi di sini, di 5 kata. Ana, saya, laki-laki, perempuan bisa pakai. Anta dipergunakan untuk laki-laki. Anti dipergunakan untuk perempuan. Kemudian huwa dipergunakan untuk laki-laki, berarti dia. Kemudian hiya dipergunakan untuk perempuan yang berarti dia. Nah, sekarang kalau kita ini ajelisu itu artinya duduk. Jadi ajelisu itu artinya duduk. Jadi kalau saya katakan ana ajelisu, saya duduk, itu bisa dipakai untuk laki-laki dan bisa juga dipakai untuk perempuan. Jadi kalau ada perempuan mengatakan ana ajelisu, itu benar. Dan kalau dia mengatakan ana ajelisu laki-laki, juga benar. Karena ana ini dipergunakan untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian anta ini dipergunakan untuk laki-laki. Jadi kalau kita katakan anta tajelisu, kamu duduk. Kamu duduk. Kemudian kalau perempuan, anti tajelisina. Anti tajelisina. Maksudnya itu artinya kamu perempuan duduk. Jadi kalau kita mengatakan kamu perempuan duduk, itu bahasa Arabnya anti tajelisina. Kalau dia perempuan, dia laki-laki duduk, kita katakan huwa yajlisu. Huwa
yajlisu, dia perempuan, dia laki-laki duduk. Tapi kalau perempuan itu duduk, kita katakan hiya tajlisu. Satu hal yang harus diperhatikan para pemirsa, bahwa ana ajlisu ini sudah paket. Tidak mungkin kita katakan ana tajlisu, apalagi mengatakan ana tajlisina, tidak bisa. Karena ana ini sudah pasangannya dengan ajlisu. Kemudian anta sudah pasangannya tajlisu. Begitu kita katakan ana, pasti ajlisu. Begitu kita katakan anta, itu pasti tajlisu. Begitu kita katakan anti, pasti tajlisina, karena itu pasangannya. Begitu kita katakan huwa, dia duduk, pasti huwa yajlisu. Tidak boleh kita katakan huwa tajlisina, apalagi huwa tajlisu, karena huwa pasangannya ini. Jadi ini kemudian hiya tajlisu. Kalau kita katakan hiya, dia perempuan, pasti pasangannya tajlisu. Ini pasangan ini nggak bisa berubah lagi. Begitulah seterusnya. Ana ajlisu, anta tajlisu, anti tajlisina, huwa yajlisu, hiya tajlisu. Mari kita pergunakan kata-kata ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kita tanya saudara kita, apakah kamu duduk? Hal anta tajlisu. Apakah kamu duduk? Laki-laki. Hal anta tajlisu. Jawabannya kira-kira apa? Kita sudah pelajari bahwa kalau anta, jawabannya ana. Maka kemudian kita tahu bahwa ana pasangannya ajlisu. Jadi kalau ada orang bertanya, hal anta tajlisu, maka dijawab, na'am ana ajlisu. Jadi hal anta tajlisu, apakah kamu duduk? Jawabannya ana ajlisu. Kemudian kalau perempuan sementara duduk, kemudian kita tanya, hal anti tajlisina. Hal anti tajlisina. Apakah kamu perempuan duduk? Dan kita sudah tahu bahwa anti jawabannya ana, anta juga jawabannya ana. Jadi kalau ada orang bertanya hal anti tajlisina, tentu kita jawab ana ajlisu. Karena ana ini pasangannya dengan ajlisu, maka kita katakan ana ajlisu. Begitupun juga kalau pertanyaannya huwa. Ada orang duduk di sana. Orang bertanya, hal huwa yajlisu? Apakah dia duduk? Maka kita jawab huwa yajlisu. Karena huwa ini apabila pertanyaannya huwa, jawabannya juga huwa. Dan kita tahu bahwa huwa pasangannya yajlisu. Jadi ketika ditanya hal huwa yajlisu, maka kita jawab na'am huwa yajlisu. Tapi kalau pertanyaannya adalah hiya, laki-laki, untuk perempuan, hal hiya tajlisu, apakah dia perempuan duduk? Maka kita jawab na'am hiya tajlisu. Di mana kita selalu ingatkan bersama bahwa pertanyaan dalam bahasa Arab itu seperti hal, apakah, jawabannya na'am dan bisa juga la. Namaamnya na'am atau la. Mari kita lihat lebih jauh lagi. Kalau ada orang bertanya hal anta tajlisu, dijawab ana ajlisu. Hal anti tajlisina, apakah kamu perempuan duduk? Jawabannya ana ajlisu. Tetapi kalau ada orang tanya hal ana ajlisu, apakah saya duduk? Kalau dia laki-laki, kita jawab na'am anta tajlisu. Kalau dia perempuan, kita jawab na'am anti tajlisina. Kemudian kalau orang bertanya huwa, hal huwa yajlisu, apakah dia duduk? Jawabannya dia duduk. Jadi kita pakai huwa yajlisu. Huwa yajlisu.
Kalau bertanyanya hal hiya tajlisu, apakah dia duduk? Maka kita jawab na'am hiya tajlisu. Saya pikir mungkin para pemirsa sudah bisa memahami penggunaan sederhana. Baiklah kita pindah kepada kosakata yang kedua dan penggunaannya sama. Cuma ada satu hal yang harus saya garis bawahi, bahwa kalau di sini ajlisu maka pasti ajlisu terusnya, ajlisu. Sekarang kita ini kan ajlisu tadi ini adalah duduk. Sekarang aktubu ini menulis. Jadi menulis. Jadi ana aktubu, saya menulis. Anta taktubu, kamu laki-laki menulis. Anti taktubina, kamu perempuan menulis. Kemudian huwa yaktubu, dia laki-laki menulis. Kemudian hiya taktubu, dia perempuan menulis. Jadi sekali lagi saya ingatkan para pemirsa bahwa ana itu pasangannya ajlisu, anta itu pasangannya tajlisu, anti itu pasangannya taktubu, maaf ya. Ana itu pasangannya aktubu, anta pasangannya taktubu, anti pasangannya taktubinya, huwa pasangannya yaktubu, hiya pasangannya taktubu. Sehingga kita katakan ana aktubu, anta taktubu, anti taktubina, huwa yaktubu, hiya taktubu. Menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, Anda bisa tanya. Kalau Anda mengatakan, apa yang kau baca? Jadi kalau apa yang, itu bahasa Arabnya madza. Apa yang. Apa yang. Kalau kita katakan apa yang. Tapi kita belum masuk di sini. Kita masih membicarakan tentang pekerjaan. Apakah kamu menulis? Ya, saya menulis. Contohnya, kalau kita tanya, ada orang lagi duduk-duduk, kita tanya, hal anta taktubu, apakah kamu sedang menulis? Ini untuk laki-laki. Kalau dia tidak sementara menulis, dia akan jawab, na'am ana aktubu, saya menulis. Kalau perempuan yang kita tanya, kita katakan hal anti taktubina, karena anti pasangannya taktubina, maka kalau ditanya hal anti taktubina, maka dia akan jawab ana aktubu, saya menulis. Kalau huwa ini artinya dia laki-laki. Kalau bertanya dia hal huwa yaktubu, apakah dia menulis? Hal huwa yaktubu. Hal huwa yaktubu, apakah dia menulis? Dan betul orangnya menulis, kita katakan na'am huwa yaktubu, dia menulis. Kemudian kalau kita tanya hal hiya taktubu, apakah dia menulis? Dan betul dia menulis, kita katakan na'am hiya taktubu, na'am hiya taktubu, na'am hiya taktubu. Jadi inilah bahasa yang kedua ini, kosakata yang kedua ini. Jadi ajlisu ini tadi adalah artinya duduk, kemudian aktubu ini artinya menulis. Kemudian pasangannya saya ingatkan kembali bahwa ana itu berpasangan dengan aktubu, anta pasangannya dengan taktubu, anti pasangannya dengan taktubina, huwa pasangannya dengan yaktubu, dan hiya pasangannya dengan taktubu. Baik, sebagai tambahan saja, ini akra'u membaca. Jadi kalau ana itu pasangannya dengan akra'u, anta pasangannya dengan takra'u, anti pasangannya dengan takra'ina, huwa pasangannya dengan yakra'u, hiya
pasangannya dengan takra'u. Jadi kalau ada bertanya, hal anta takra'u, apakah kamu membaca? Jawabannya, ana akra'u. Hal anta takra'u? Na'am, ana akra'u. Kalau perempuan yang ditanya, hal anti takra'ina, apakah kamu membaca? Kemudian dia jawab, na'am, ana akra'u. Kemudian kalau dia bertanya, orang bertanya, hal huwa yakra'u, apakah dia membaca? Jawabannya adalah huwa yakra'u. Kemudian kalau ditanya, hal hiya takra'u, kita jawab, na'am hiya takra'u. Jadi sebagai penutup para pemirsa, saya minta supaya perhatikan baik-baik bahwa anak ini pasangannya ajlisu, aktubu, dan akra'u. Itu tidak bisa berubah-ubah. Anta itu pasangannya tajlisu, pasangannya taktubu, pasangannya takra'u. Jadi anta tajlisu, anta taktubu, anta takra'u. Anti itu pasangannya tajlisina, taktubina, takra'ina. Maka kita katakan anti tajlisina, kamu duduk, anti taktubina, kamu menulis, anti takra'ina, kamu membaca untuk perempuan. Huwa yajlisu, huwa yaktubu, huwa yakra'u. Huwa yajlisu, dia duduk laki-laki. Huwa yaktubu, dia menulis laki-laki. Dan huwa yakra'u, dia membaca laki-laki. Kalau hiya tajlisu, pasangannya hiya taktubu, pasangannya hiya takra'u. Ini pasangannya tidak berubah-ubah lagi. Jadi kalau kita katakan hiya tajlisu, dia duduk perempuan. Hiya taktubu, dia duduk laki-laki, menulis perempuan. Hiya takra'u, dia menulis perempuan. Itulah pelajaran kita pada episode ketiga ini. Mudah-mudahan bisa membantu, dan saya minta para pemirsa supaya semangat. Nanti kalau betul-betul semangat, semakin kita tambah pelajaran, semakin nampaklah bagi kita bahwa belajar bahasa Arab itu sangat mudah sekali. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita semuanya, terutama dalam menggenggam dunia ini dengan bahasa Arab. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.